Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Z1 teman-teman, dan kita kembali lagi di Let's LARP teman-teman. Terlebih tepatnya kita akan Let's LARP Kagura Bachi teman-temannya. Nah, oke, jadi tanpa lama-lama teman-teman ya, kita akan langsung aja munculkan screen kita di sini teman-teman ya. Langsung saja. Oke teman-teman ya. Nah, sambil oke, kita akan aku lupa ngomong ya. Kita akan membuka aplikasi kesayangan kita, teman kita kan terus promosi teman-teman ya. Kenapa? Karena ya siapa tahu nanti di ya kita akan promosi teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin kalau aku promosi gini ya ini menurutku mengurangi, mungkin semoga mengurangi chance buat kena copyright teman-teman ya, karena aku lihat di YouTube itu ada beberapa orang yang bikin konten juga manga dari Kagura Bashi dan mendapatkan copyright. Nah, untuk menghindari copyright, mungkin aku akan selalu untuk mengencourage kalian, yaitu membaca di layanan resmi buat membaca komik-komik, terlebih komik-komik shonen teman-teman ya, yaitu ada di Manga Plus teman-teman ya. Dan kemungkinan teman-teman ya, aku akan ini juga sedikit ngobrol aja teman. Oh ya, ini kan bukan Manga Plusnya dulu ya. Aku juga akan sedikit punya rencana teman-teman. Untuk aku nggak tahu ya untuk minggu ini. Kayak gitu teman-teman, karena aku baru sadar ternyata kelihatannya nih video bakal tayang ini, pokoknya kalau kalian nonton ini ya berarti ini tayangnya ini kayaknya udah lebih dulu dari hal yang kurencanakan, tapi nggak tahu mungkin hal yang kurencanakan ya malah tayangnya pas video ini sebelum sesudah video ini atau sebelum, pokoknya aku bilang itu ada rencana teman-teman ya, karena the root dari channel ini adalah channel Tokusatsu teman-teman ya. Dan seperti kalian tahu, ini adalah channel kedua aku, karena channel pertama aku kena strike. Dan di channel pertama aku tuh aku banyak punya punya dua video, bukan review, yaitu adalah dia bukan review, itu ya kayak sebuah aku apa ya, memberikan gimana perasaanku tentang mengomentari gimana rasanya mengikuti sebuah series dari minggu per minggu teman-teman ya. Dan di sana itu udah ada Boom Boom Ja dan juga Ultraman Arc. Dan menurutku itu kayak agak sayang kalau aku buang, jadi aku mungkin akan create Arc dan juga Bubum Jar untuk bukan reviewnya, dan akan aku tambah dengan Gav yang aku juga udah nonton sampai tamat. Karena Gav juga untuk aku cover, jadi kalau nggak gue bikin reviewnya kayak nggak ini. Selain Gav aku juga akan bikin Omega teman-teman ya. Jadi rencana aku nggak tahu kapan, tapi intinya pada nggak tahu ya minggu kapan, pokoknya lihat aja lah, akan ada di satu minggu dimana aku akan mengupload satu hari itu dua video, yaitu bukan review sama Let's Lab. Dan yang aku bukan review itu kan seperti yang gue bilang teman ya, jadi ada Arc, Omega, Bubumjar, dan Gabu teman-temannya. Kenapa gue jujur enggak? Karena gue jujur, aku jujur belum tamat ngikutin, aku ngedrop gue jujur teman-teman. Untuk Gaban dan juga Z, untuk Gaban aku udah ngikutin, tapi katanya Gaban kan cuma 24 episode. Jadi aku consider buat mengikuti kembali Gaban, dan untuk Z aku udah ngikutin teman-teman, cuman aku nggak update aja. Dan untuk Gaban dan juga Z udah pasti akan ada bukan reviewnya teman-temannya, dan saat mereka tamat. Nah, untuk Go Jujur, aku nggak janji, tapi aku juga akan ngebikin bukan reviewnya teman-teman. Jadi nunggu aku dulu ngetamatin Go Jujur. Jadi ya, jadi yang pasti ada, yang sudah pasti ada teman-teman ya, itu adalah Arc, Gubumja, Omega, dan juga Gabu teman-teman ya. Mungkin aku akan sedikit rewatch, mungkin episode-episode terakhirnya. Lebihnya Gabu teman-teman, kan menurut Gabu itu episode-episode terakhirnya aku kurang terlalu ngikutin. Saya itu kalau Boom Boom Jar, Arc sama Omega harusnya masih lumayan ingat, kan aku suka banget. Yang Gabu ini jujur aku di akhir agak kehilangan interest ke Gabu, cuman aku nonton tamat. Jadi ya mungkin aku ribut Gabu ya untuk bener-bener memberikan experience penuhku. Mungkin juga Omega, tapi aku akan ribut yang arc terakhir doang. Jadi akan aku rewatch, jadi aku nggak janji akan cepat ya si videonya. Nah, untuk Z dan Gaban itu aku juga akan janji, karena aku
karena menurutku Gaban episodenya pendek, jadi ya bisa lah kalau Edge akan aku masih ngikutin, jadi udah pasti aku bikin. Untuk Gojuja, ini aku gak bisa janji teman-temannya kalau Gojuja ya. Dan juga sebenarnya aku juga ingin memberikan beberapa konten itu rekomendasi manga. Ada satu manga yang pengen banget aku bikin Let's Larp teman-teman, cuman gak ada versi bahasa Indonya, cuma bahasa Inggris, jadi kayak rasanya tuh susah gitu kan buat ngerekomendasiin. Jadi mungkin buat Let's Lab kan aku baca kan dan baca bahasa Inggris terus sambil mengartikan itu jujur susah. Jadi kemungkinan besar itu aku cuma akan bikin konten buat rekomendasi manga aja. Cuma yang rekomendasi manga itu aku janji, yang aku janji adalah yang bukan reviewnya teman-temannya. Mungkin nanti namanya bukan bukan review, mungkin aku ubah jadi Let's Talk aja ya teman-teman, kayak Let's Talk apa gimana. Nggak tahu lah, pokoknya lihat aja nanti ya. Jadi Gabu, Ark, Bum Bumjer, dan Omega teman-teman. Oke. Nah, dan kita akan langsung aja ke Kagurabachi teman-teman ya. Ini udah lama, udah 5 menit anjir. Oke, jadi Kagurabachi di chapter kemarin kita udah mendapatkan epilog dari Rakuzaichi dan kita pembukaan ke arc baru, yang dimana arc baru ini kemungkinan besar adalah rencana baru Hisaku, yaitu untuk membunuh para pengguna katana sihir sebelumnya biar kontrak seumur hidupnya itu putus teman-temannya. Oke, kita akan langsung aja ke chapter 47. Pembunuhan para pemilik katana sihir. Oke, jadi ini ya. Mungkin kita akan bertemu dengan para pemilik katana sihir ini teman. Ini arc baru ya. Chapter ke-47, Uruha. Bukalah jalan menuju tempat yang belum pernah kau lihat. Yuji Uruha, pemilik kontrak seumur hidup dengan kata sihir Kamiyuri. Dalam perasaan yang lalu, pada hari saat Rokuhira mempercayakan Kamiyuri padaku, kau pantas memiliki katana ini. Di saat yang sama juga merupakan hari terbaik dalam hidupku. Aku sangat bersemangat untuk ikut bertarung pada perang Seite. Asal kalian tahu, Rokuhira adalah orang yang sangat keren. Tidak banyak orang yang memiliki ingatan seperti dirinya. Pokoknya pokoknya sorot matanya keren banget. Aku tak pernah bosan mengatakan bisa bertarung demi dirinya adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Kau pantas memiliki kata itu, Urwa. Kau penting, kau pantas memiliki memiliki katana ini, Urwa. Setelah perang berakhir, aku pun segera menyetujui permintaan Rokuhira untuk mengembalikan katana sihir milikku padanya. Dan setelahnya, dia menghilang begitu saja tanpa jejak. Aku baru kembali mendengar kabar tentang dirinya 15 tahun kemudian. Apa katamu? Dia dibunuh oleh sebuah kelompok bernama Hisaku. Setelah itu, mereka mencuri semua kata sihir yang disimpan dan membawanya pergi. Misaka, pemilik Kurigumo, juga telah terbunuh. Sepertinya mereka ingin menggunakan kata sihir untuk kepentingan mereka sendiri. Karena itulah mereka mengincar nyawa kalian, para pemilik kata sihir. Hisaku, yang adalah pengkhianat negara ini. Semasa perang kalian telah melindungi negara ini dengan taruh nyawa. Tapi negara ini akan hancur jika sampai menggunakan kata sihir secara bebas. Kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kali ini adalah giliran kami yang melindungi kalian. Salah satu Sanso, yaitu Koku Kokugoku, merupakan pemandian air panas alami yang berada di daerah utara prefektur Toyama. Di tempat yang dijaga ketat oleh 14 orang penjaga elit kaum nabi itulah aku mulai menjalani kehidupan yang terisolasi dari dunia luar. Berendam dengan orang yang sama setiap hari, ternyata tidak terlalu buruk. Berendam sama orang sama setiap hari, ternyata tidak begitu buruk. Oh, aku baru ingat ada kabar pusat ada kabar dari markas pusat. Katanya Nasir ketujuh dan anak Rokuhira. Anak ketujuh dan anak Rokuhira. Tapi masih belum dipastikan apakah dia memang benar anaknya atau bukan. Sudah pasti dia bukan anaknya. Dasar tak tahu malu beraninya mengaku-ngaku sebagai anak Rokuhira. Apa kau yakin benar-benar bukan anaknya? Ya, soalnya Rokuhira bukan ibu orang yang bisa mengurus anak. Sejujurnya aku sudah tidak peduli lagi dengan hidupku. Setelah mendengar kabar tentang kematian Rokuhira,
Aku melalui 3 tahun berikutnya tanpa sedikit pun keinginan untuk hidup. Sang musuh datang. Urat, cepat kemari. Dipastikan memiliki simbolis aku. Segera laporkan ke markas pusat. Mereka juga memiliki reaksi energi mistis yang sama seperti katana sihir. Aku minum dulu, teman. Mereka menggunakan senjata yang aneh. Sejujurnya kami tidak yakin bisa menghentikan mereka, tapi kami bisa mengulur aku untukmu. Marilah, kau tidak boleh mati. 8 kilometer dari pemandian air panas Kogok. Pergilah ke stasiun Ataku. Kami sudah menghubungi markas pusat. Mereka sedang mengirimkan pengawal baru untukmu secepatnya. Siapa yang akan mereka kirimkan sebagai pengawal? Siapa yang akan mereka kirimkan sebagai pengawal? Kalau orang-orang yang di sana tak bisa mengalahkannya, akan mengirimkan mungkin mereka akan mengirimkan Azami atau Yuki setidaknya. Aku bisa merasa lebih aman jika bersama mereka. Ya, aku bisa merasakan hawa keberadaan musuh di sekitar stasiun. Di mana pengawalku? Di mana pengawalku? Ini gawat. Maaf, eh, kau ini Uruha kan? Tunjukkan tanda pengenalmu. Oh, iya benar. Oh iya benar juga. Jadi kau pengawalku. Kenapa kau bisa mengenaliku? Sebenarnya aku datang berdua, tapi kami berpencar untuk mencarimu. Ini gawat. Mereka datang. 3 orang. Tidak, mereka berempat. Semuanya ahli sihir. Bisakah kau menghadapinya? Ngomong-ngomong, katana itu ini hanya katana biasa untuk melindungi diri. Kau adalah orang yang Kau adalah orang yang unik, Hakuri. Biasanya karena keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh tubuh, seseorang hanya bisa memiliki satu jenis sihir. Karena itulah orang melakukan kontrak sampai Karena itulah orang yang telah melakukan kontrak seumur hidup dengan kata sihir akan kehilangan sihir yang dimilikinya sebagai timbal balik atas kekuatan yang diperolehnya. Dengan kata lain, tanpa kata sihir maupun ilmu sihir, para pemilik kata sihir tidak bisa melindungi diri mereka sama sekali. Karena itulah mereka butuh pengawal. Mundurlah, aku akan melindungimu. Oke, habisi mereka. Uh, ada denganmu. Sial, yang benar saja. Dengar ya, kami ini mengorbankan nyawa supaya kau bisa melarikan diri. Kalau kau sampai mati, maka kami tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Siap, laksanakan. Anjir, depot. In action bro, beruha bro. Ini yang lempar topinya ya. Di slice. Anjir. Sial, kemampuanku sudah menurun. Dia bisa buat orang ahli sihir hanya dengan teknik berpedang. Mereka tak bisa menggunakan senjata yang mereka gunakan di Sanso. Apa karena jumlahnya terbatas, atau senjata itu memiliki batasan lain? Semoga saja dugaanku benar. Ketemu. Hisaku sudah menyewa beberapa orang. Hisaku itu sudah menyewa beberapa orang sih. Jadi tidak habisnya. Ayo kita naik, ayo kita naik kereta. Hei, hei. Mereka terus bermunculan dari semua tempat. Tampaknya kita seperti tikus dalam kurungan. Bukan kita, tapi mereka. Anjir. Hah? Kemana perginya dia? Serang anak Uga. Ayahku bercerita tentangmu. Kata sihir. Tapi orang ini, pastikan dia bukan anaknya. Mulai sekarang, kamilah yang akan jadi pengawalmu. Hah? Tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Tidak. Apa, ini artinya aku bisa kembali bertarung demi dirimu. Kok kira? Hah? Kayaknya dia ada sinting deh. Si udah ngira si nama Jiro Rokohira anyway sih namanya ya. Kita lanjut ke chapter 48 ya teman-teman ya. Aku sudah meminta agar semua penumpang dipindahkan ke gerbong lain. Jiro berhasil menemukan keduanya di dalam gerbong kereta. Aku juga sudah meminta agar kereta ini berhenti dulu di stasiun berikutnya untuk menurunkan para penumpang lain. Setelah itu, hanya akan ada kita dan masinis di dalam kereta ini. Kami akan mengawalmu sampai ke kuil Senkutsu. Oke, aku paham Pak Rokira. Bisakah kau berhenti memanggilku Pak? Selama perasaan yang lalu.
Orang ini adalah pengguna kata sihir Kami-Yuri. Namanya adalah Yuji Uruha. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa boleh aku menggendong katana itu? Cara bicaramu seperti orang izin menggendong bayi saja. Sebenarnya boleh saja sih. Tapi apa kau tidak curiga dengan asal-usulku? Termasuk soal apa benar aku ini adalah anak Rokuhira? Bicara apa kau ini? Kau bukan anak Rokuhira. Kau adalah Pak Rokuhira. Kau justru Pak Rokuhira itu sendiri. Tatapannya kayak orang nggak waras. Jadi menurutmu aku mirip dengannya hingga kau sama sekali tidak meragukanku ya? Rasanya seperti melakukan reuni setelah berpisah 18 tahun lamanya. Selain itu, kata sihir ketujuh adalah bukti nyata identitasmu. Emasnya, ini kata sihir sungguhan. Kalau begitu, semuanya masuk akal. Cara memegangnya pun sama seperti mengelus bayi. Begitu perang berakhir, perbedaan pendapat terkait kata sihir serta Rokuhira di antara para anggota kamu Nabi semakin menguat. Menurutku, memilih untuk hidup dalam persembunyian adalah pilihan yang tepat. Tapi sekarang aku paham. Ternyata 15 tahun masa persembunyiannya tidak dilalui dalam kesendirian. Ayah selalu ceria setiap hari. Syukurlah kalau begitu. Sudah 3 tahun lebih sejak ayahku terbunuh. Selama itu Hishaku tidak hanya mencuri kata sihir, melainkan juga menjadi dalang di balik aksi Sojo juga keluarga Sazunami. Hishaku telah melakukan persiapan untuk membunuh kalian, para pemilik yang telah terkait kontrak supaya mereka bisa menggunakan kata sihir secara bebas. Jadi senjata itu adalah salah satunya. Perasa benda yang kau lihat di Kogoku adalah senjata ciptaan Sojo yang terbuat dari Datenseki. Benda itu juga digunakan sebagai bahan baku untuk membuat katana sihir. Senjata itu bisa membuat penggunanya memiliki kekuatan setara katana sihir untuk sementara waktu, meski harus ditukarkan dengan nyawa. Kau tahu banyak ya? Karena aku sudah melihatnya sendiri. Tapi aku tak menyangka kalau ternyata mereka telah memproduksinya secara massal. Ya, yang jelas rencana Hishaku adalah mereka ingin menggunakan jumlah kekuatan sihir setara katana sihir yang meski hanya bersifat sementara untuk melakukan gempuran dalam jumlah besar dan menjatuhkan Sancho. Dengan begitu, Hisaku tak perlu turun tangan secara langsung. Kudengar salah satu anggota mereka juga terlihat di lokasi. Dia hanya muncul sebentar. Kurasa dia datang hanya untuk memimpin para ahli sihir yang dibawanya. Kalau begitu, sekalipun senjata ciptaan Sojo dan para ahli sihir yang disewa untuk menggunakannya memiliki jumlah yang sangat terbatas, tapi mereka telah menyiapkan kekuatan tempur yang cukup untuk menyerang tempat lokasi Sanso. Ngomong kekuatan tempur karena sihir yang ada di wilayah kita hanyalah Enten dan Enkotsu. Hanya bersifat sementara dengan jumlah terbatas, namun tetap ada cukup banyak. Bukankah ini gawat? Apa kita benar-benar bisa melindungi orang ini? Pemikiran yang konyol. Soalnya aku ini masih hidup kan. Selain itu rencana mereka untuk menjatuhkan Sanso tidak akan berhasil. Alasannya adalah, dengar ya, kami mengorbankan nyawa supaya kau bisa melarikan diri. Kalau kau sampai mati, kami tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Oke, Bandai, bagaimana situasinya? Tempat ini rusak parah. Selain itu, 4 orang mengalami luka berat. Kalau yang lain, mereka baik-baik saja. Baiklah, dia kan depan nomor 108. Baik, saatnya beraksi. Orang yang melindungiku, Sanso, adalah para prajurit elit. Ruang Regu Uap Kogoku. Itu isyaratnya. Berhasil melarikan diri. Sekarang kami hanya perlu mengalihkan perhatian musuh pada kami, lalu menghabisi mereka. Para anggota kamu Nabi tidaklah selama itu kekuatan mereka berada jauh dari ahli sihir sewaan yang bisa ditemukan dengan mudah di sembarang tempat dan yang bersifat instan takkan bisa menutupi perbedaan kekuatan antara mereka. Sebab kekuatan mereka tidak berasal dari kecepatan atau kekuatan fisik semata, melainkan dari pengalaman serta kerjasama yang sangat cermat. Apa menurutmu mereka bisa menang? Aku sudah menghabiskan 3 tahun bersama mereka. Tentu saja aku harap mereka bisa menang. Enbu. Anjir. Padahal aku sudah berkata, kalau kita akan mengorbankan nyawa.
Kabarnya dia sudah bertemu dengan pengamal barunya. Sepertinya sekarang mereka menuju ke Senkotsu. Ayo kita susul mereka. Ura pasti akan sangat terkejut. Ide bagus. Aku kita sambut dia dengan wajah yang ceria. Anjir, berhasil bro. Ngomong-ngomong, stasiunnya telah sepi ya. Karena keren ini berhenti, karena pertanyaannya akan berhenti di stasiun ini. Itu kan. Produk di sini bagus semua ya. Seandainya di dekat rumah juga ada. Ngomong-ngomong, alis sihir sewaan memang nggak bisa diandalkan deh. Meski begitu, Tetenseki memang hebat ya. Kekuatannya cukup untuk menguras stamina mereka. Kau terlihat senang. Tentu saja. Akhirnya Yura mengizinkanku beraksi. Selama 3 tahun, aku berhasil mencuri sejak berhasil mencuri katana sihir. Kami hanya terus-menerus melakukan persiapan. Jadi aku benar-benar bosan tahu. Tapi semua itu memang baru baru babak awal. Mulai sekarang adalah babak utamanya. Tentu saja aku jadi bersemangat. Dasar koin Hirohiko. Dia itu dikawal oleh pengguna kata sihir loh. Aku tahu kok. Meski begitu, dia tidak perlu dapat repot melawan Enten untuk dapat membunuh Uraha. Karena itulah aku mau membawa mereka semua kemari. Dengan begitu, dia pasti akan murka dan menyerang kita dengan sendirinya. Anjir. Kalah cuy. The hell. Kalau jadi dia, aku pasti akan langsung gelap mata dan terpancing provokasinya. Tapi orang ini paham bahwa nyawanya sangat berharga. Ternyata mentalmu kuat juga ya. Ya, apa boleh buat. Kalau begitu, mari kita mulai. Anjir, kita langsung ke chapter 49 ya teman-teman ya. Kisahku. Tapi rasanya orang ini tidak ada saat mereka membunuh ayah. Selain itu, sisanya adalah orang sewaannya. Apa sebenarnya maumu? Chapter 49, keseimbangan. Aku ingin membunuh Uruha untuk menghapus kontrak seumur hidup yang dimilikinya. Maksudmu soal mereka ya? Aku yakin Uruha pasti ingin mengucapkan salam perpisahan pada mereka. Meski begitu, mereka lebih hebat dari dugaanku kok. Soalnya mereka berhasil mengalahkan para pengguna Dadan Seki. Jadi dia boleh berbangga pada mereka. Artinya dia telah menghabisi orang-orang yang bakal mampu mengalahkan para pengguna Dadan Seki. Tak salah lagi. Dia sangat tangguh. Uh, Uruha! Cering! Oh, fokus saja pada tugasmu. Sementara itu, kami juga akan melaksanakan tugas kami. Anjay. Tepat sekali. Itu benar. Tugasku adalah Ligura. Nishiki. Nishiki. Serangan yang tak bisa memberikan kesempatan bagi lawan untuk menyerang balik dengan memanfaatkan gerakan super cepat. Chizuru. Sering. Dia ngorbanin pasukannya anjir. Fokus dong. Aku nih bersiaplah untuk muka deh. Oh, maksudnya yang gitu ya? Aduh, kami siap. Guru. Anjir. Apa kau baik saja? Udah, peace. Kau boleh juga ya. Meski pertarungannya, meski pertarungannya bukan besar besar, tapi bocah gondrong itu berbeda. Dia punya cukup, dia punya teknik dan kecepatan yang terus mengincar diriku sambil menangkis serangan dari kata sihir. Pasti Chihiro akan kesulitan jika harus bertarung sambil melindungiku. Kau kira dibunuh oleh kelompok yang bersama Hisaku. Aku baik-baik saja. Jadi Chihiro, kuserahkan dia padamu. Anjir. Untuk kenang-kenangan. Hei, 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 hei. Memang gak ada
Memang nggak apa kalau kau meninggalkan Uruha, tutup mulutmu. Ini memang bukan rencana terbaik. Tapi jauh lebih berbahaya jika membiarkannya berada di dekat Uruha. Mula-mula aku harus menilai ulang tingkat perbedaan bukan tempur antara kami. Apakah ini gawat? Kata Nuraha benar. Bagi Shaku, para ahli sihir yang menggunakan Danseki kita lebih dari sekedar bidak catur yang bisa dibuang. Mereka memang kuat, tapi bukan tandingan bagi pasukan elit. Dengan kata lain, bukan masalah bukan dengan kata lain bukan masalah sekalipun. Oke, oke. Dengan kata lain, bukan masalah sekalipun harus menghadapi mereka. Yang justru menjadi masalah adalah para petarung tangguh yang sanggup menghabisi pasukan elit setelah mereka kehabisan tenaga. Kekuatan tempur yang setara dengan kata sihir yang dimiliki kaum nabi adalah 2 orang. Caku memiliki sejumlah orang yang memiliki sejumlah orang, tapi mereka semua adalah prajurit yang bisa dibuang dan kekuatannya juga hanya bersifat sementara. Di sisi lain, masing-masing pihak juga memiliki para petarung tangguh. Dengan kata lain, kekuatan tempur kedua belah pihak adalah benar-benar seimbang. Meski begitu, kuncinya ada pada rencana kami, yaitu kemampuan kurak yang dimiliki oleh Hakuri akan segera dipulih. Jika kita bisa membuat Hakuri melakukan registrasi pada para pemilik kata sihir yang telah diamankan oleh kamu Nabi, maka dia juga bisa memindahkan kata sihir yang terkontrak dengan mereka. Saat ini Hakuri dan Uruha sedang menuju satu lokasi Sanso lainnya, yaitu kuil Sankutsu. Dan di sana dia bisa bertemu dengan salah satu seorang pemilik kata sihir. Dengan kata lain, akan bisa melakukan registrasi pada 2 orang pemilik kata sihir. Lalu, tidak lama lagi, begitu kemampuannya pulih, maka keseimbangan ini akan diruntuhkan oleh kekuatan dua kata sihir. Dengan ini, kau tak perlu lagi melindungi orang lain, sehingga bisa bertarung secara serius. Bagus, justru aku senang. Sepertinya Yura cukup menyukaimu, jadi aku ingin mencoba bermain denganmu. Tapi sayang sekali, kita tidak akan bermain berdua saja. Kami juga akan bertarung secara serius. Dia memberikan Danseki pada orang yang sekarat, yang telah membebaskan kereta tadi. Anjir, pasukan khusus anti enten. Sebut saja mereka seperti itu. Kami akan menghabisimu. Shiro Rokuhira. Usahakan keseimbangan itu. Usahakan padamu. Akan kuhancurkan sekarang juga. Anjir. Oke teman-teman, ini dia chapter 49 dari Kagurabachi. Dan lagi gimana kalian bisa komen di bawah teman-temannya. Dan sekian dulu dari aku untuk Kagurabachi. Kalian lagi di next video teman-teman.